Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan juga buat tim pastoral dan semua tim pemuji, pemain musik yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Saudara, tema khotbah sore ini berbicara berkaitan dengan tema HUT 79 negara kita, Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ya, saya sengaja dengan Papa Jo tidak pakai baju merah atau putih, tapi sengaja menyediakan beli kaos yang nuansanya Indonesia. Ya, ulang tahun 79 tahun. Ya, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kemarin tepatnya hari Sabtu 17 Agustus 2024, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti upacara di lapangan Pancasila bersama dengan semua ASN dan pemimpin-pemimpin di kota ini, maupun Anda yang langsung atau tidak langsung mengikuti upacara di IKN, Ibu Kota Nusantara, dan relay langsung juga dengan Ibu Kota Jakarta sekarang ini, yang akan menjadi daerah istimewa Jakarta. Mengerti persis bahwa di tengah progres pembangunan yang belum selesai, makanya Korea menyoroti ini, Amerika menyoroti ini, negara-negara lain di dunia berkomentar ini. Spanyol menyoroti ini. Salah satu televisi yang saya lihat yang menyoroti ya tentang apa yang terjadi kemarin. Dan mereka berkomentar belum selesai. Dulu belum ada. Tapi 17 Agustus 2024 sudah betul-betul bisa dipergunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Heboh dunia hari-hari ini mengomentari tentang apa yang terjadi di IKN. Saudara, saya landasi kebenaran ini di Amsal 29 ayat 18. Dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk kita mengerti. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Bangsa yang tidak mendapatkan pewahyuan. Bangsa yang tidak memiliki visi. Bangsa yang tidak mendapat arahan dari Tuhan. Dikatakan akan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Saya tadi siang secara tidak langsung seperti didorong untuk cari tahu tentang Indonesia sekian ratus tahun yang lalu. Tadi pagi saya tidak sampaikan ini, tapi sebentar saya akan sampaikan. Rupanya seperti tadi pemimpin pujian menyampaikan, hati Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Ya, nanti saya akan kasih tahu apa itu. Ya, ratusan tahun yang lalu belum ada Republik Indonesia, tapi Nusantara sudah ada. Bahkan Alkitab kita berbicara mengenai itu, dan nanti kita akan lihat ke belakang. Tapi sebelumnya mari kita akan lihat. Apakah betul IKN, ya, Ibu Kota Nusantara dimulai dari visi? Ya, mari kita akan nonton video bersama-sama yang sudah disiapkan oleh tim multimedia. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Berbisik-bisik. Memuja pulau
pulang ke lepang yang aman subur, pulang melatih pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajak lada. Memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kebanggaan kita. Puji Tuhan. Ya. Saudara, IKN, Ibu Kota Nusantara, awalnya hanya hutan lebat bagian daripada Kalimantan Timur. Zero, nol, tidak ada apa-apa. Saudara, kenapa IKN akhirnya nyata? Sebenarnya dimulai dari sebuah pemikiran untuk mencari solusi dari permasalahan kompleks yang terjadi di ibu kota Jakarta. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, sempat pemimpin sebelumnya pernah berpikir untuk beralih ke jonggol. Beberapa tahun yang lalu itu sempat mencuat di media untuk mencari area di wilayah Jawa Barat untuk memindahkan ibu kota negara Jakarta. Kenapa? Banjir salah satunya. Kita mengerti persis turunnya struktur tanah yang membuat air laut memenuhi daratan dan tidak sanggup untuk ditampung. Kredit yang ada, macet yang begitu macet. Ya. Beberapa minggu lalu saya dengan Papi ada di Jakarta, walaupun hanya 2 malam, dan ngerti rasanya, tidak nyamannya, macetnya kota Jakarta. Sebenarnya jarak tempuh hanya beberapa kilometer kalau kita normal di sini. Nggak sampai 15 menit nyampe. Tapi harus butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai satu tempat yang sebenarnya jarak tempuhnya normal hanya 15 menit. Kredit, macet. Belum lagi kepadatan penduduk. Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengerti persis. Salah satu ibu kota di dunia ini yang penduduknya sangat padat. Selain beberapa negara, Indonesia masuk di urutan tidak sampai nomor 5. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar kebijakan yang pernah diungkapkan oleh pemimpin DKI Jaya beberapa tahun yang lalu, disiarkan di televisi dan jadi tontonan umum buat kita, khususnya pada waktu selesai Lebaran. Maka diminta semua orang yang kerja di Jakarta pulang kampung lalu balik ke Jakarta. Dilarang untuk membawa saudara, dilarang untuk membawa teman di kampung, dilarang untuk membawa semua orang yang dikenal untuk masuk Jakarta. Sampai di stasiun, baik itu stasiun Gambir, Senen dan lain sebagainya, di terminal-terminal. Dicek betul begitu turun dari bus, dari kereta, KTP-nya. Punya KTP Jakarta enggak? Kalau toh kerja di Jakarta harus punya surat betul-betul bekerja di Jakarta.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kepadatan penduduk. Dan kita juga ngalami kan? Pada waktu lebaran Jakarta jadi sepi. Jadi lengang. Kenapa? Semuanya pada mudik. Ya? Belum lagi masalah sosial, masalah ekonomi, ketimpangan, urbanisasi, ketidakmerataan pembangunan. Makanya sering didengar, Java, sentralisasi Java. Semuanya pembangunan di Jawa, semuanya pembangunan ada di Jawa. Makanya dari Indonesia Timur sekolah di Jawa, bekerja di Jawa. Padahal ada banyak tempat yang masih luas di Indonesia. Dan kita nggak bisa tidak, kota kecil Salatiga juga nerima dampaknya. Waktu anak-anak kita selesai sekolah, kuliah, biasanya nggak banyak yang tinggal di Salatiga untuk bekerja. Kemana? Salah satu kota favorit yang dituju adalah ibu kota, Jakarta. Makanya banyak, jangan heran Anda di Jakarta, seringkali kumpul, ketemu orang, ngomongnya bahasa Jawa. Ya, kenapa? Ketidakmerataan dari seluruh pembangunan yang ada. Belum lagi polusi udara. Ya, saya tadi pagi nyinggung bawa mobil sendiri. Setelah Kerawang naik tol MBZ, langsung bisa tahu. Padahal masih pagi, seperti pagi hari kita di Salatiga, masih bisa lihat awan yang cerah, matahari yang nembus dan kita nikmati. Jam 10 masih bisa nikmati itu. Tapi masuk Kerawang, belum sampai kota Jakarta, kita sudah tidak melihat awan yang cerah. Yang ada adalah semua yang disebut polusi udara. Dan jangan main-main. Yang terakhir diukur sudah ambang batasnya 500 lebih. Berarti Anda dan saya di Jakarta sebenarnya menghirup racun tanpa kita sadari. Berapa hari yang lalu ketika Pak Presiden dengan menteri-menterinya sebelum 17 Agustus bangun pagi, sengaja pagi-pagi untuk bekerja, untuk rapat bersama-sama seluruh jajaran kepemimpinan yang ada. Dan mereka jalan-jalan di IKN, ditanya, wow, waktu diukur berapa suhunya, yang kecerahan, ambang dari atmosfer yang ada. Dan mereka dibuat kaget. Gak sampai 5. Makanya fresh betul, seger betul. Polusi. Dan yang terakhir, gak bisa tidak, real ini nyata. Mau bicara Istora Senayan, mau berbicara mengenai istana presiden yang ada di Monas sekarang ini, maupun istana presiden yang di Bogor, istana presiden yang di Tampak Siring Bali, istana presiden yang ada di Jogja. Semua menyadari persis istana-istana itu dibangun di masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan presiden-presiden yang ada sejak zaman Pak Soekarno hanya tinggal masuk menikmati apa yang sudah ditinggalkan oleh Belanda. Makanya ada sebuah tekad. Ini loh solusi, kita harus cari solusi. Dan kemudian dimulai dari sebuah langkah yang kita tonton bersama videonya tadi. Dimulai menetapkan akhirnya dengan mempertimbangkan tim presiden dengan semua menterinya. Mempertimbangkan dari berbagai aspek. Dan kemudian menetapkan Kalimantan Timur akan dipindahkan dan dipindahkan
ibu kota Nusantara dimulai dari sebuah visi yang dikandung. Dan dimulai dari apa yang disebut titik nol. Dan dari situlah 34 pemimpin-pemimpin gubernur-gubernur diundang untuk membawa tanah dari masing-masing provinsi, air dari masing-masing provinsi. Dan kemudian seperti yang tadi kita tonton, titik nol untuk mempersatukan Nusantara. Mengandung visi dan tidak hanya sekadar mengandung visi. Sebenarnya bukan era Pak Jokowi. Sekali lagi, sudah ada pemikiran itu dari presiden sebelum-sebelumnya. Tapi yang mengerjakan, mengeksekusi presiden kita sekarang. Mengerjakan visi. Melakukan usaha upaya agar itu bukan sekedar visi, tapi menjadi real, menjadi kenyataan. Makanya dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, tidak ada sesuatu yang besar akan terjadi dan terwujud. Bila tidak ada kepemimpinan Tuhan sumber wahyu. Jika tidak ada pemimpin yang punya visi, jatuhlah bangsa. Tetapi jika penasihat banyak, keselamatan ada. Saya mau berbicara tentang hal ini. Sekali lagi, tolong dilihatkan balik 0 kilometer yang menjadi pusat IKN sekarang. Tadi siang tiba-tiba saya diingatkan oleh Roh Kudus, kamu coba cari tahu tentang Nusantara. Tadi pagi saya khotbah dan saya tidak menyinggung ini. Tapi tadi siang Roh Kudus ingatkan saya, kamu coba cari tahu tentang Nusantara. Lalu saya ngulik, saya coba cari tahu. Sampai kemudian ketemu. Tahun 1350-an. Kita belum ada. Indonesia belum ada. Tapi Nusantara sudah ada. Zaman apa itu? Zaman raja-raja. Kerajaan Mojopahit. Yang sampai sekarang tilasnya masih ada. Area Mojo Agung, Mojokerto, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Ingat. Dari satu raja yang hebat. Saya baca lebih lanjut, saya menemukan satu. Makanya sampai terjadi penjualan rempah-rempah ke China. Ke daratan Tiongkok. Bahkan ke daerah yang lebih jauh. Era raja-raja kerajaan. Jadi sudah terkenal. Sudah dikenal. Raja yang memimpin dengan panglimanya Gajah Mada. Lalu Anda dan saya tahu itu mendengar satu sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada. Tidak akan makan sebuah buah mojo sampai Nusantara bersatu. Sampai Nusantara. Dan waktu coba cari tahu, saya belum detail tadi, tapi saya coba cari tahu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Nusantara. Yang membuat saya kaget betul tadi siang, adalah ketika Roh Kudus menyampaikan seperti ini kepada saya. Nah, kau lihat.
Zaman itu 1350 sekian tahun. Tahun 1350 sekian. Nusantara sudah dikenal oleh banyak bangsa. Artinya bibit menjadi negara besar sudah ada bagi bangsa kita Indonesia. Katakan amin, saudara. Ini bangsa ini tuh ada dalam pengawasan dan hatinya Tuhan. Oke? Zaman kita belum tercipta, bahkan Indonesia belum ada. Nusantara sudah ada. Negeri pulau-pulau yang kitab Yesaya ungkapkan buat kita. Makanya ketika pemimpin negeri ini mulai hidup dengan visi. Saya dan saudara juga seperti Alkitab katakan, setiap kita hidup dengan visi, memiliki dan menghidupi visi. Apa tujuanmu? Apa destinimu? Apa pencapaianmu? Semuanya, Amsal berkata, kalau ada visi, maka itu yang mengarahkan Anda dan saya untuk mencapai ke depan sana. Bagaimana saya bisa mendapat visi? Temukan tujuan hidup, temukan visi dari sumber sang pemberi visi. Tuhan yang memberikan pewahyuan bagi setiap kita. Gampang. Aku mau tahu visiku di depan sana. Hei, cari Tuhan yang memberikan hidup buat saya dan saudara. Dan Tuhan sumber hikmat akan menuntun Anda dan saya untuk menemukan tujuan hidup kita masing-masing. Sesuai dengan rencananya. Mari ikuti perkataan saya. Saya mau cari Tuhan. Sumber hikmat. Sumber pewahyuan. Saya akan menerima arahan. Dan tujuan hidup saya. Saya punya visi atas hidup saya. Katakan amin. Visi itu terus berkembang. Visi itu bisa makin diperluas. Tapi setiap kita harus punya visi. Maaf. Kadang kita mendengar kata ini yang penting hidup. Wis mengalir saja. Alkitab enggak ngomong itu. Tuhan kita Yesus Kristus Panglima Agung kita. Dia tahu tujuannya. Dia tahu untuk apa datang ke dunia ini. Dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Bahkan dia tahu setelah dia naik ke surga mau berbuat apa. Dia tahu itu. Sangat menunjukkan Tuhan kita Yesus Kristus punya visi. Punya deal, punya tujuan. Dan ia mengajarkan buat kita semuanya. Para pengikutnya, anak-anaknya. Agar kita juga mencontoh dia. Punya visi atas hidup kita masing-masing. Katakan amin. Bagaimana kalau saya enggak punya visi? Bu pendeta, ibu gembala. Mami saya sampai hari ini enggak punya visi. Saya pokoknya hidup. Ada satu yang kita bisa pelajari. Ikuti visi pemimpinmu. Kalau engkau belum punya visi atas dirimu sendiri. Ikuti visi pemimpin di atasmu. Karena percaya satu pemimpin yang punya visi. Dia tahu apa yang mesti dikerjakan di depan. Ia tahu bagaimana strategi untuk pencapaiannya. Dan melatih kita yang belum punya visi pribadi. Untuk mengerjakan visi dari pemimpin kita di atas kita.
Kita bulan ini sedang belajar tentang Laskar Kristus. Dan kita belajar tentang tentara. Ada sistem hierarki dalam ketentaraan. Apa itu sistem hierarki? Organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai paling atas. Sistem hierarki ini bagi prajurit yang baru lulus pendidikan gak ngerti mesti berbuat apa. Saya ambil contoh. Ya, kalau Anda mendengar pembicaraan para tentara, entah itu pemula, prajurit, kopral 1, sampai kepada mungkin perwira, bahkan di atasnya, jenderal. Jenderal bintang 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada jenderal bintang 5. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar, selalu saya mendengar kata ini, ditanya, siapa namamu? Siap, Moy. Sudah makan? Siap, belum. Betul atau betul? Pernah dengar dialog komunikasi tentara? Selalu sebelum jawab pertanyaan dimulai dari kata apa? Siap. Siap. Ya. Kemarin waktu upacara, kalau Anda ngikuti, komandan upacara, siap. Lalu bahasanya apa? Bubarkan, siap, bubarkan. Laksanakan, Pak Jokowi ngomong, laksanakan, siap, laksanakan. Hierarki ini yang membuat para tentara terlatih untuk submission, penundukan diri. Kalau saya belum nangkep visi besar, saya akan mengikuti orang di atas saya yang punya visi lebih besar dari saya. Dan saya sedang dilatih untuk mengerjakan visi besar selanjutnya. Yang mengerti ini katakan amin. Saya ikut nyermati. Yang terakhir, Anda dan saya ngerti persis, Pak Jokowi itu bukan dari tentara, bukan dari militer. Pak Prabowo, presiden terpilih kita yang akan melanjutkan kepemimpinan dari militer. Beberapa hari yang lalu, Papi dan saya memenuhi undangan dari kota kita Salatiga. Sekarang kami sering hadir di tengah pemerintahan. Karena diminta untuk diminta untuk memberikan nasihat. Kami duduk, acaranya jam 10 undangannya. Papi dan Mami tahu. Tentu sebelum jam 10 sudah datang. Lama nunggu. Ketemu ibu di sebelah. Ternyata saya baru kenal juga baru tahu. Salah satu pimpinan dari satu partai yang menang juga di pemilu. Duduk di sebelah saya. Di sebelahnya lagi. Ternyata kami didudukkan di antara orang-orang yang ada menjadi tokoh-tokoh di masyarakat di kota ini. Di sebelah Papi Pak Purwanto, ketua BKGS kita. Lalu ngobrol ini sudah jam 10 sampai jam 11.30, hampir setengah 12. Saya lihat yang lainnya, sampai ibu di sebelah saya. Sebentar Bu Pendeta, saya tak tanya dulu kepada Sekwilda. Ini sudah jam 11 lebih kok belum dimulai. Lalu bapak yang lain mulai ngomong Indonesia kapan majunya jam karet ini bla 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 bla. Dan memang pada akhirnya acara belum selesai. Sebagian undangan sudah pada pulang. Kenapa? Ketidakdisiplinan. Lalu si ibu di sebelah saya ini ngomong ini. Nek militer enggak bisa begitu. Dan mengungkapkan beberapa hal. Saya bilang ibu kalau enggak bisa ngerubah yang dulu-dulu.
Mari dimulai dari kita yang berubah dan anak keturunan kita yang berubah. Ya Bu, betul Bu. Ya sudah, wis disyukuri saja. Saya kaget, ini kisah yang lain kalau Anda ngikuti. Beberapa minggu yang lalu Pak Prabowo bikin statement seperti ini. Ingat ini loh, Pak Prabowo itu tentara, latar belakang militer. Pak Jokowi itu, apa bahasanya kalau bukan militer? Sipil. Tapi ada statement yang diungkapkan Pak Prabowo, Anda bisa cek ini. Tanpa saya sadari, saya ini sedang dilatih oleh Bapak. Pak Presiden Joko Widodo, sebenarnya beliau ungkapkan. Beberapa waktu ini dengan membantu menjadi bagian dalam kepemimpinan menteri. Ternyata saya sedang dilatih oleh beliau. Yang notabene saya ini militer. Dan saya punya kedudukan purnawirawan dengan bintang jenderalnya. Tapi beliau mengungkapkan, aku ini sedang dilatih oleh presiden sekarang untuk dipersiapkan menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Dari situ saya belajar. Ternyata saudara dan saya yang bukan militer bisa memberi dampak juga buat yang militer. Amin. Ya, ternyata Tuhan bisa pakai siapapun. Makanya kalau Anda dan saya melihat sampai hari ini bagaimana hormatnya. Maaf kalau saya sebut ini. Waktu Pak Presiden Joko Widodo pamit, salah satu dievaluasi, disorot oleh media. Satu purnawirawan jenderal yang sampai hari ini betul-betul submission kepada Pak Presiden Joko Widodo. Luhut, walaupun dia jenderal, sekali lagi saya harus tekankan untuk kita semua. Kalau Anda belum punya visi, percayakan hidupmu mengerjakan visi pemimpin di atasmu. Dan tanpa Anda sadari atau tidak sedang dilatih untuk menjadi pemimpin di kemudian hari yang juga punya visi yang kemungkinan jauh lebih besar daripada pemimpinmu sekarang. Katakan amin. Belajar dari kecil. Belajar untuk submission dari kecil. Belajar untuk hormat. Karena sedang dilatih untuk hal itu. Samuel kecil. Dilatih dari Imam Eli yang lebih senior. Tapi dia belajar menundukkan diri. Belajar untuk submission. Menangkap visinya Imam Eli. Dan ternyata dalam proses perjalanan Samuel. Tuhan bawa Samuel untuk menjadi pemimpin besar. Bahkan melebihi dari Imam Eli. Saya kok yakin firman ini ya dan amin bagi kita semuanya. Waktu kita taat untuk melakukannya. Saudara, pertanyaannya. Kalau saya punya visi. Saya mengandung visi. Saya sedang mengerjakan visi. Goalnya apa? Percaya satu, semua kita. Goalnya adalah satu, kemajuan dan kemenangan yang akan menyertai perjalanan berikutnya. Ya, saya nggak pernah lihat orang yang punya visi, grafiknya turun. Dari orang-orang hebat, baik di Alkitab maupun di sekuler yang saya pelajari. Tadi siang saya share dengan Papi. Saya sedang mengamati seorang anak muda. Dan malam ini saya akan berdoa buat dewasa muda yang hadir. Karena jujur saya
saya pun usia saya sudah nggak muda lagi. Tapi saya juga bisa belajar dari seorang anak muda usianya baru 23 tahun. Ya, bukan latar belakang dia orang kaya. Dia jualan door to door. Dari bisnisnya usia 16 tahun, usia 14 tahun. Bukan dari keluarga orang tua yang kaya. Cukuplah. Tapi dia tidak malu, dia punya visi. Dan saya kaget, sore tadi sebelum saya berangkat. Tiba-tiba dia ngomong seperti ini. Membuat saya kaget lagi. Gitu. Saya hanya punya tekad. Indonesia zaman Mojopahit bisa terkenal, Nusantara bisa terkenal. Dan saya rindu Indonesia maju itu juga akan terjadi pada era saya. Dan era orang-orang muda Indonesia berikutnya. Kaget saya. Kok dia nyinggung Mojopahit. Usianya sekarang 23 tahun. Mau tahu? Dia yang buat itu, yang ngomong gini. Aku kok punya visi, ketoknya pongah. Kalau kita ndak nangkep apa yang dia ini, kayaknya sombong ini orang. Masih muda. Oke. Dia ngomong gini, saya kok pengen jadi penakluk 9 naga di Indonesia ini. Waktu pertama saya dengar ini orang kok sombong banget. 9 naga itu Anda tahu pengendali daripada perekonomian Indonesia. Dan kemarin di IKN, walaupun tidak 9-nya yang datang, tapi kalau saya tidak salah ada 7 atau 8 yang datang untuk memenuhi undangan Pak Jokowi. Karena 9 orang ini, konglomerat Indonesia, orang-orang kaya ini, yang salah satunya invest besar-besaran untuk IKN. Ini Michael namanya. Anak Tuhan umurnya baru 23 tahun. Dia ngomong gini, saya punya visi menjadi orang penakluk dari 9 naga. Makanya saya penasaran ki orang ki sopo toh. Awalnya saya agak sedikit berpikir negatif. Kok sok banget. Menaklukkan 1 naga duitmu tuh piro. Iki 9 naga. Tapi kemudian dari beberapa dia sampaikan, diwawancarai. Hei, rupanya dia punya ini anak pinter, luar biasa. 14 tahun dia mulai membantu orang tuanya. Panas-panas jualan. Door to door. 16 tahun. Satu kali dia tercipta. Kenapa kok aku gak mengerjakan sendiri. Buat sendiri. Lalu dia ungkapkan. Anda boleh ngikuti itu. Belajar dari orang-orang hebat. Dia mulai ngomong gini. Kenapa aku gak ciptakan sendiri buah karyaku. Dengan modal yang seadanya. Lalu terciptalah, dia ngeliatin. Waktu itu belum semaju sekarang. Minuman-minuman boba. Boba ya, yang ada jeli-jelinya. Terus dia gini, kenapa kok aku gak nyiptain sendiri sedotan untuk boba. Selama ini nek beli boba rodok kangelan. Karena jelinya gede-gede. Kenapa aku enggak ciptakan sedotan yang gede. Lalu piye benison nyedot. Mulai kreatif di situ. Muncul ide dan dia bilang. Aku berdoa minta Tuhan pewahyuan dan sumber hikmat itu. Dimulai dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia muncul. Coba nek ujungnya dari sedotan itu dibuat miring. Kenapa enggak? Waktu pertama dia dengan modal seadanya produksi. Mamanya sendiri buat apa toh nyonyo. Mah, yuk aku akan mulai dengan ini.
Karena satu waktu dia panas-panas, dia terinspirasi lihat pemilik ownernya dari satu kafe. Kok enak ya duduk-duduk sementara aku panas-panas keringetan ini di Jakarta. Kenapa aku tidak ciptakan sendiri? Dan mulai dari itu saudara, hikmat yang Tuhan beri pada dia. Aku kok percaya Tuhan sumber hikmat. Waktu kita meminta hikmat, dia bisa memberi kita hikmat saudara. Dia berikan jalan keluar. Dan Michael ini kerjakan itu. Saudara tahu, singkat saja. Penghasilannya dia bilang, dari jual hanya awal-awal. Oke, dari plastik boba, sedotan boba itu. Bersih dia bilang, tiap bulan bisa dapat 30 juta. Dan sekarang dia kembangkan yang lainnya. Dan ini orang gak sekedar ngomong. Makanya saya salut. Buat saya bisa tetap belajar kok kepada Michael. Walaupun usia dia anak saya. Bahkan jauh dari Emily. Ya, adiknya Emily jauh. Tapi tidak salah untuk saya belajar dari Michael. Karena saya tahu itu menginspirasi. Hei, dia mulai. Kembangkan ini, kembangkan itu. Saudara tahu sekarang. Dia bilang untuk mendapatkan, makanya cukup kalau Anda tahu di YouTube dan lain sebagainya, beberapa waktu di TikTok dan lain sebagainya, dia cukup disorot. Pernah dia diintrogasi oleh Intel. Kok bisa umurmu baru 16 tahun, penghasilanmu sudah 300 juta. Bersih. Kamu apakan? Cuci uang dan lain sebagainya? Enggak, ini loh yang tak kerjakan. Lalu sekarang ini dia salah satu yang menjadi orang katanya sih nomor satunya dari sebuah bisnis usaha yang berkembang mendunia. Dan dia bilang, oke, aku mau cari apa? Banyak teman-temanku, umurmu masih segitu. 23 tahun seharusnya kamu nikmati hidup. Beli rumah mewah, beli mobil bermerek, beli apa, nikmati. Dia bilang enggak, aku punya visi untuk bangsaku, mentas dari kemiskinan. Dengan ilmu yang aku bisa tularkan kepada mereka. Makanya dia sering buat cara bagaimana untuk mengerjakan bagian-bagian dunia. Dan salah satunya, beberapa hari ini saya tonton itu. Saya harus belajar sesuatu. Ada apa ya? Dari seorang anak muda 23 tahun. Penghasilannya sudah miliar tiap bulannya. Saya berdoa akan terjadi juga di antara kita. Kok sedikit yang percaya ya? Ya. Sekalipun belum melihat, tapi percaya, katakan amin. Semuanya dimulai dari visi. Tidak langsung datang, enggak. Maaf ya, izinkan saya singgung. Pak Agung dengan istri hari ini. Hanya sendiri ya. Pak Agung berdiri dah. Kita patut bangga. Salah satu jemaat UMKM. Pak Agung. Dengan molennya dan juga jajanan snacknya. Tepuk tangan buat Pak Agung. Ya. Sudah berapa tahun Pak Agung? Berapa tahun itu? 10 tahun yang lalu. Kalau flashback ke belakang saya ingat. Ketika Pak Agung dengan istri minta didoakan. Papi mami, bapak ibu gembala. Pengen bisnis, pengen usaha. Tapi enggak punya modal. Pengen sebuah keputusan untuk meninggalkan pekerjaan yang lama. Pengen punya bisnis sendiri. Saya ganggu Pak Agung kemarin hari Sabtu pagi. Wah, sekarang statusnya di WA. Maaf, close order. Maaf, close order.
Betul ya Pak Agung? Hari ini close order. Saya bilang, wah nganti turu esok-esok Pak Agung. Ya Mami, pesanan banyak banget. Lalu saya sebagai orang tua rohani, karena saya tahu bagian saya juga di sini, tahu manajemen, saya ngomong sama Mas Agung, mulai buka lowongan untuk mengembangkan bisnis Anda. Lalu Pak Agung ngomong, sudah Mami, dimulai dari keluarga lebih dahulu. Good. Oke. Saya yakin kok Tuhan yang berikan visi, Tuhan yang sama untuk kita semuanya. Amin. Gak ada terus tiba-tiba datang uang blok gak ono. Yuk, saya agak panjang sedikit khotbah saya. Buka kedua tanganmu. Semua dewasa muda, dewasa yang mau menjadi orang-orang yang dipercaya untuk mengerjakan visi. Oke? Oke. Sekarang tepuk tanganmu. Saya mulai dari tangan saya. Apa yang ada di tangan saya, itu yang saya kerjakan. Saya mau fokus. Dan Tuhan, sumber berkat, akan memberkatinya. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Mami, apa enggak ada tantangan? Siapa bilang? Tantangan banyak. Maaf ya. Papi duduk dengan saya satu waktu nonton TV. Lalu mendengar waktu itu Bapak Presiden Jokowi dicemooh. Dihina. Maaf. Sampai ada yang berani ngomong. Kilo kayak gambar uang 500. Kalau Anda pernah dengar itu berapa tahun yang lalu. Papi duduk sambil sedih, orang-orang itu apa, orang yang kayak gitu itu apa enggak ngerti ya. Kok yang dilihat sisi negatif terus. Enggak dipercaya. Disalah mengerti. Saya ngerti seperti apa rasanya. Apa Isa? Dari mana? Anda tahu? Kita ada di dalamnya. Rumah berkat sebelah. Waktu melihat mesti cari solusi nih. Untuk cari tempat parkir. Upaya plan A, plan B. Enggak bisa. Mesti cari solusi yang lain. Plan C. Sampai kemudian dipertemukan. Dan akhirnya kita kontrak. Itu pun kita minta kebijakan. Untuk tidak bayar seluruhnya. Jangan dipikir saya enggak dengar. Saya dengar. Apa itu? Duit dari mana? Neko-neko. Macem-macem. Pak Jokowi, waktu beliau mendangan IKN, Anda tahu, disalah mengerti. Wah, dicemooh. Sampai menjelang 17 Agustus upacara di IKN, ada salah satu tokoh yang mencemooh, marah-marah dan mengatakan hal yang gini. Hei, bukan berarti semuanya mulus. Visi yang kita tangkap dari Tuhan. Tapi saya juga akan sampaikan apa yang firman Allah katakan. Saudara, untuk mencapai hasil kemajuan, saudara dan saya perlu kerjakan ini. Fokus kepada visimu. Fokus kerjakan visimu. Jangan energi Anda dan saya terbuang habis hanya meladeni orang-orang yang tidak nangkep visi Anda. Hanya energi Anda terbuang meladeni perusuh-perusuh yang cuma bully,
cuma ngomong. Saya bersyukur banget. Kita bisa belajar dari pemimpin negeri ini juga. Gak mau ngeladen. Aku fokus kepada visi yang harus aku kerjakan. Apapun. Gak perlu membela diri. Satu waktu bukti itu akan menjadi kenyataan. Dan akan membungkamkan semua mulut yang menjadi perusuh. Tapi saya ingatkan juga buat semua jemaat di sini. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi kategori perusuh. Kalau Anda nggak nangkep visi, lebih baik diem. No comment, diem, doakan. Kalau nggak bisa berbuat apa-apa, diem. Karena saya juga mempelajari orang yang kerjanya hanya menjadi pembuli, perusuh, penyinyir. Percaya satu, ini kenyataan. Orang yang Anda nyinyiri sudah maju berapa langkah, berlari berapa kilo mencapai tujuannya. Anda masih tetap di sini dengan keadaan Anda. Karena apa? Anda lebih fokus kepada nyinyiran Anda. Dan saya harus ngomong, Amsal berkata itu tindakan kebodohan. Karena fokus Anda hanya nyinyir. Makanya tidak mengerjakan apa-apa, bahkan sesuatu yang besar. Diam. Kalau enggak ngerti apa-apa, diam. Sembayang, doakan. Supaya pemimpin Anda tidak salah langkah. Diam, jauh lebih bijaksana bagi kita. Energi kita tidak habis. Karena percaya satu, ketika kemudian visi itu jadi kenyataan, terjadi seperti hari ini. Mempermalukan orang yang suka nyinyir. Mempermalukan. Belum lama ini saya ngikuti wawancara dari satu tokoh di Indonesia ini yang dulu nyinyirnya setengah mati. Tapi terakhir dia ngomong, saya harus mengakui saya salah. Karena saya tidak nangkep pemimpin saya punya visi besar untuk bangsa ini. Saya bilang good gentleman kan orang ini, berani ngakui. Saudara, bukan tidak ada tantangan sekali lagi. Untuk mencapai visi. Ada. Lihat, tolong lihatkan dengan cepat saja. Visinya jelas, dimulai dari start. Kadang Anda dan saya dihadapkan challenge. Pilihan. Mau yang mana? Ke kanan atau ke kiri? Lakukan ini atau lakukan itu? Enggak berhenti di situ. Kadang kita butuh waktu mengerjakan visi. Butuh ide-ide. Makanya kalau saya ditanya, rumah anak raja 4,5 lantai, sekarang wujudnya kelihatan. Bu Moe hebat. Enggak, sama sekali. Enggak ada yang bisa aku banggakan. Kenapa? Karena aku tahu persis. Aku enggak tahu idenya mesti gimana. Aku tidak tahu mesti berbuat apa ketika tagihan datang. Yang aku tahu hanya satu. Naik ke atas di lantai 4 atau 4,5. Yang akan jadi menara doa. Sembayang. Tuhan, Engkau sumber hikmat. Kasih aku hikmat. Engkau sumber ide. Kasih aku ide. Dan saya yakin Allah sumber hikmat. Bisa memberikan Anda dan saya hikmat jalan keluar dalam segala sesuatu. Kadang aku dibuat kaget. Wilma itu baru beberapa bulan kerja bersama-sama dengan saya. Awal-awal syok-syok saya bilang, Will, kamu akan pelajari, kamu akan lihat hidup dengan iman tuh kayak gini. Tapi kadang ajaib ya Mi. Waktunya tinggal. Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Itulah Tuhan kita.
yang gak pernah terlambat untuk menolong kita semua. Amin. Ide, butuh ide. Ya. Bukan hanya itu, kadang menghadapi apa problem. Siapa punya problem? Tolong angkat tangan. Bu Heni punya problem ya? Rodok gede ya problemnya. Minta hikmat. Tuhan sumber hikmat akan memberikan hikmat. Ya. Krisis. Ada yang pernah krisis? Lambaikan tangan yang pernah krisis. Ya lah? Mau piye ini? Semuanya melewati bagian dari proses. Tapi waktu Anda dan saya fokus, aku sedang mengandung visi. Dan aku tahu bagian harga yang harus aku bayar untuk mencapainya. Satu waktu aku akan mencapai finish. Dan akan memuliakan Tuhan dalam segala keajaibannya. Katakan haleluya. Yang punya krisis lambaikan tangan, aku percaya. Tuhan akan bawaku kepada kemenangan itu. Amen. Saya tutup ini. 2045. Indonesia 100 tahun. 1 abad. Makanya doa tadi. Waktu kita diminta awal ibadah, yuk berdoa memberkati Indonesia. Saya di situ di sebelah Bapak Gembala berdoa, Tuhan kiranya waktu kemuliaan 1 abad itu, jika Tuhan izinkan, saya dan seluruh jemaat ini dan keturunan kami ada di dalamnya. Menikmati kemuliaan itu. Indonesia menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia ini. Oke? Mari berdiri bersama-sama.